karya teman-teman dan tentunya sudah direkap hasilnya, tapi nanti diumumkan, gitu. Jadi kita akan mulai sesi talkshow kita bersama ketiga dewan juri kita. Jadi mohon izin saya Eka sebagai moderator. Untuk talkshow-nya kita akan ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan langsung nanti bisa disampaikan oleh Bli dewan juri semua. Jadi untuk yang pertama mungkin karena ini kita berkaitan dengan ogoh-ogoh, mungkin jadi untuk pertanyaan pertama nih Bli, awal mula terjun ke dunia ogoh-ogoh itu kapan dan seperti apa perjalanannya? Mungkin bisa siapa yang lebih dulu nih Bli? Oke, beres kada Bli. Salam kenal, tiang ceng-ceng biru, nama asli Wayan Gede Miaseng. Jadi awal mula yang masuk ke dunia ogoh-ogoh itu tahun 98 kalau nggak salah ya. Tahun 98 tiang sudah mulai ikut berkecimpung di Seketruno. Jadi waktu itu saya masih SMA kalau nggak salah. Tua sekali. Ya, jadi awalnya itu karena memang minat. Jadi di awal saya sebenarnya ingin sekolah di sekolah seni rupa, tetapi tidak ada dukungan. Jadi tempatnya juga jauh, sehingga saya harus terpaksa memilih sekolah teknik. Jadi untuk mengisi dan menuangkan minat saya di bidang seni, hanya satu tempat pelariannya adalah ogoh-ogoh. Ya, karena ogoh-ogoh juga itu didanai oleh Seketruno, jadi saya nggak perlu keluar modal lagi untuk belajar seni di sana. Dan di ogoh-ogoh itu ada satu bentuk karya yang bisa mengakomodir semua bentuk seni rupa. Ya, seni lukis ada di sana, seni patung ada di sana, kemudian seni tari juga ada di sana, seni pedalangan ada di sana. Hampir semua aspek seni ada di ogoh-ogoh, sehingga ini sangat luar biasa sekali memicu minat saya untuk menggeluti seni ogoh-ogoh ini. Jadi itu awalnya saya hanya bantu-bantu nempel-nempel gitu ya. Di awal nempel-nempel, kemudian dilihat minat saya begitu kuat di ogoh-ogoh, sehingga dipercaya, diberikan peluang oleh Seketruno untuk memulai membuat ogoh-ogoh itu di tahun 2000. Saya sudah mulai di Seketruno, memulai istilahnya mokoin lah dari konstruksi segala macam gitu. Kemudian ikut lomba sempat di Puputan, waktu itu masih free, masih gratis tuh waktu ya. Dan waktu itu ogoh saya patah. Dan itu yang memicu semangat lebih kuat lagi untuk terus belajar dan belajar. Jadi seperti itu. Yang saya tangkap dari perjalanan itu adalah tidak ada bakat sebenarnya. Bakat itu muncul karena minat yang kuat, kemudian ada usaha untuk melatih diri sehingga menjadi orang melihatnya itu bakat, seperti itu. Itu sepenggal kisah dari tiang hingga sekarang. Tiang dipercaya sebagai juri, itu luar biasa sekali. Ada perjalanan yang harus dibayar di sana. Oke, itu dari tiang, mungkin dari Pak Tumarmar sama Arif. Ya, salam kenal guys, saya ingin bercerita awalnya kenapa saya suka ogoh-ogoh itu.
Jadi seperti anak-anak yang lain di sini siapa yang suka ogah-ogahan? Oh, siapa lagi? Masa segini aja? Oh, ya. Jadi saya tuh dari SD yang Nike suka bikin ogoh-ogoh. Tapi dulu tidak ada ogoh-ogoh mini seperti sekarang ini gitu. Jadi belajarnya sama dengan ogoh-ogoh mini juga. Waktu itu bikin ogoh-ogohnya pakai botol air mineral gitu. Botol air mineral pakai kertas, terus bikin ogoh-ogoh. Nah, semakin lama mulai bikin ogoh-ogoh yang ukuran 1 meter pas masih SD. Terus pas SMP udah lebih gede, sampai akhirnya SMP kelas 3 udah mulai bikin ogoh-ogoh di Banjar. Ada yang tahu nggak Banjarnya saya Banjar apa? Ya, di Banjar Gemah. Jadi saya di Banjar Gemah itu mulai dari katakan umur belasan tahun sudah jadi undagi ogoh-ogohnya. Sampai sekarang masih dipercaya sama teman-teman pemuda, sekaligus saya di sana di ogoh-ogoh sekarang ini saya lebih banyak bergaul dengan anak-anak muda di Banjar, mengajak mereka berdiskusi, tidak hanya tentang ogoh-ogoh aja, banyak yang saya ceritakan sama mereka tentang bagaimana cara kami dulu, masa saya waktu masih jadi pemuda itu, masa saya masih bagaimana caranya bergotong royong, dimulai dari ogoh-ogoh belajarnya itu kami pelajari bareng-bareng. Sampai sekarang juga saya ceritain ke pemuda yang lain supaya mereka sudah terbiasa dengan kehidupan bergotong royong dan bekerja sama. Jadi itu kisah singkatnya di awal. Sampai sekarang, dulu juga saya sempat mengalami kalau ogoh-ogoh itu dianggap sesuatu yang tidak ada hasilnya sama sekali, karena dulu ogoh-ogoh satu tidak ada lombanya, yang kedua juga ogoh-ogoh itu dibuat seadanya, bahannya pun seadanya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang bahannya sudah gampang dicari dan banyak sekali bahan-bahan yang bisa dipakai untuk bikin ogoh-ogoh. Mungkin sekian dulu cerita pendek tentang awal ogoh-ogohnya, biar Di Arif juga bercerita tentang bagaimana pengalamannya. Terima kasih. Kalian di kamera, jangan lupa subscribe sama Lombok. Salam Rahayu untuk saudara-saudara Lombok. Terkait tentang perjalanan sejak kapan yang mengenal dunia ogoh-ogoh, ya hampir sama sarang Pak Tu, sarang Pak Yan. Tentunya dunia anak kecil pasti senang yang namanya ogoh-ogoh. Kebanyakan. Apalagi itu terkait tentang budaya. Selain ogoh-ogoh ada layang-layang juga. Nah, di sini saya bercerita tentang ogoh-ogoh dulu. Kalau kecil SD saya emang senang, artinya dengan dunia ogoh-ogoh. Mulai hampir sama juga, mulai seperti membuat ogoh-ogoh dari pipet, dari kertas dan lain-lain. Begitu beranjak dewasa ke SMP, mulai buat ogoh-ogoh yang dari yang dari koran kita hancurkan dicampur dengan lem gitu. Kemudian lanjutlah ke SMA yang mulai masuk ke dunia seketrune atau STT di Banjar-Banjar. Nah, di sana pun juga sudah ada undaginya. Dari saya suka, dari sana saya belajar, dikasih kesempatan untuk menjadi tim pembantu. Setelah itu kesempatan yang luar biasa yang saya dapatkan itu waktu kuliah. Bercerita waktu kuliah di mana di desa yang sendiri dari Jimbaran, dari Badung, itu di mana di desa itu ada kriteria khusus yang mana ogoh-ogoh itu dibuat oleh seketrune saja tanpa dibantu, terus tidak boleh beli, termasuk payasan tidak boleh beli. Jadi kesempatan di sana, kebetulan saya juga selaku ketua pemudanya, jadi muter otak juga, artinya saya suka dunia ogoh-ogoh, mau gak mau saya belajar, ini menjadi kesempatan yang luar biasa. Saya coba terus hasilnya membuahkan hasil, artinya mendapatkan juara. Nah, setelah itulah saya tekun langsung menggarap ogoh-ogoh di Banjar Tiang sendiri. Nah, kemudian lanjut setelah itu datanglah ogoh-ogoh mini. Yang ogoh-ogoh mini itu dasarnya kebetulan yang
buat media sosial juga miniatur Ogoh-Ogoh Bali itu saya mulai dari waktu Covid. Nah, ketika waktu Covid itu saya berpikir sebelum Covid itu pun ada Ogoh-Ogoh, mau persiapan pengaraan itu pengaraannya dilarang. Nah, menuju 1 tahun berikutnya itu ada isu bahwa Ogoh-Ogoh tidak akan dibuat. Di sana saya berpikir gimana caranya biar seniman Ogoh-Ogoh itu masih bisa berkarya. Buatlah saya sosial media miniatur Ogoh-Ogoh Bali. Nah, di sana saya mengundang-undang, mengajak-ngajak teman-teman yang sebelumnya walaupun sudah ada Ogoh-Ogoh Mini tapi belum boom, saya ajak undang-undang artinya mempromosikan lagi Ogoh-Ogoh Mini. Saya membuatkan lomba virtual, kemudian ada lomba Ogoh-Ogoh, lomba virtual storytelling mengenal cerita Ogoh-Ogoh. Dari sanalah mulailah banyak peminat Ogoh-Ogoh Mini khususnya. Jadi mungkin dari sana perjalanan Tiang tentang Ogoh-Ogoh yang saya sampai saat ini sudah artinya sangat bersyukur dalam posisi sekarang ini bisa di sini menjadi juri di Lombok sebagai juri Ogoh-Ogoh. Itu sangat luar biasa pencapaiannya. Cuman catatan yang paling penting bagi saya perjalanan saya itu adalah ketika kita biasanya kebanyakan orang-orang atau Tiang sendiri pun juga pernah mengalami tidak percaya diri dengan karya atau melihat karya orang lain luar biasa sekali. Nah, di sana saya agak minder, agak kurang percaya diri. Jadi hal itu yang mungkin membuat saya agak sempat down. Tapi suatu ketika saya memberanikan diri untuk posting karya, banyak apresiasi yang saya dapatkan dari teman-teman, banyak yang menyukai dan juga banyak yang mengkritik karya-karya itu sendiri, terlepas dari karya baik ataupun buruknya karya itu sendiri. Itu kan kembali ke apresiasi seni dari penikmatnya. Jadi saran Tiang atau perjalanan Tiang, jadi jangan pernah malu untuk berkarya, jangan pernah malu untuk mengekspos karya dari diri kita sendiri, karena penikmat seni itu ada bermacam-macam. Jadi itu tidak bisa dipatokan dengan dengan nilai saja kan gitu ya. Mungkin itu aja perjalanan dari Tiang tentang Ogoh-Ogoh. Oke, terima kasih. Oke. Itu terjadi di Kang Sampalan. Kemudian mungkin ini ada beberapa tadi yang mungkin saya lihat juga tadi dari diskusi para dewan juri di dalam. Jadi saya terbesit ingin bertanya, bagaimana sih sebenarnya untuk cara menganalisa sesuatu yang kemudian kita bisa wujudkan sesuatu itu menjadi sesuatu yang baru dan kita wujudkan dalam bentuk karya gitu. Karena tadi kan ada beberapa mungkin yang saya dengar masih banyak berpatok sama sesuatu yang lama gitu. Begitu. Ya, dalam pembuatan karya itu ada beberapa hal memang. Satu mungkin teknik pembuatan itu penting. Teknik pembuatan itu penting untuk dipelajari, dilakukan, diasah terus dengan cara latihan terus menerus. Jadi bikin terus setiap ada membuat Ogoh-Ogoh itu evaluasinya harus ada. Jadi karya yang sudah pernah dibuat itu jelek ataupun bagus, jangan diabaikan atau jangan dibuang. Kita bisa lihat, jadi kemarin pencapaiannya seperti apa, sekarang sudah sampai di mana. Nah, nanti kalau sudah terus latihan tentang tekniknya, ketika membuat Ogoh-Ogoh baru, teknik itu sudah tidak jadi masalah lagi. Tekniknya sudah di luar kepala. Contoh, mengetahui bentuk anatomi ketika bikin anatomi manusia ataupun binatang, itu penting dipelajari ketika udah bisa, jadi tidak ada masalah lagi. Nah, lalu bagaimana bekerja dengan baik, artinya membuat Ogoh-Ogoh itu juga perlu dikerjakan dengan baik dan teliti. Bisa dikerjakan dengan rapi, pengecatannya dibuat dengan rapi dan lain sebagainya, itu juga butuh latihan. Sampai nanti kalau sudah secara teknik sudah sudah dikuasai betul, kita punya kesempatan untuk berpikir ide-ide baru. Sebisa mungkin ide itu baru, artinya gini, kalau ada Ogoh-Ogoh yang sudah jadi, sudah pernah dibuat orang, sebisa mungkin kita tidak membuatnya lagi.
Atau kalau memang kita suka sama ogoh-ogoh itu, kita bikin lagi, kita masukkan juga ide-ide kita yang baru juga. Umpama kita masukkan ide dalam bentuk payasannya mungkin, atau dari bentuk pengecatannya, atau mungkin dari pose ogoh-ogohnya sendiri kita udah agak sedikit dimodifikasi. Nah dari situ latihannya. Sama satu lagi yang paling penting, saya lihat banyak teman-teman yang bisa bikin ogoh-ogoh tapi tidak bisa menceritakan ogoh-ogohnya. Kenapa ogoh-ogoh ini dibuat seperti ini? Seumpama kenapa, apa dalam cerita ini dia lagi ngapain nih? Umpamanya dia menggambarkan tentang ogoh-ogoh yang sedang bertempur, tapi satu sama lain itu harus punya ada koneksinya. Ketika dia bertempur itu dia harus satu sama lain harus saling terkoneksi. Jadi nggak satunya lain-lain terus yang lainnya arahnya kemana, itu jadi nggak nyambung ogoh-ogohnya. Itu juga harus diperhatikan dalam membuat ogoh-ogoh, sehingga nanti ogoh-ogohnya teman-teman kalau sudah pede membuat dengan teknik sendiri, lalu ide-ide sendiri, banyak juga mendapat masukan-masukan referensi mulai dari bentuk kah, bisa ambil dari patung, bisa juga dari ogoh-ogoh yang lain, nanti bisa menciptakan hal yang baru. Nah di situ dengan judul-judulnya juga akan menjadi kebanggaan tersendiri. Sama seperti kalau teman-teman perhatikan ogoh-ogoh saya dari kemarin, anggaplah dari tahun 2017 itu selalu menceritakan sesuatu yang baru. Jadi saya mengarang ceritanya sendiri, saya menceritakan itu dengan detail, seolah-olah cerita itu adalah seperti cerita mitologi yang umurnya sudah tua. Padahal itu enggak, saya bikin baru. Cuman prinsip-prinsip yang saya ceritakan dalam ogoh-ogoh saya itu semuanya prinsip tua, semuanya prinsip lama. Kalau mau dicari di sastra ada prinsip yang serupa seperti itu, tapi yang saya ceritakan itu bukanlah tokoh yang diceritakan dalam cerita-cerita lama itu. Saya selalu membuat tokoh baru dengan prinsip-prinsip yang lama yang diceritakan dengan cara-cara saya bercerita. Itu kira-kira Pak Yan mungkin ada? Luar biasa sekali. Artinya Tiang sependapat dengan Pak Tu. Saya sedikit menambahkan pengalaman Tiang. Ketika begini, ketika para kreator mungkin ada yang buntu, mau bikin apa ya? Yang ini sudah ada yang bikin tahun lalu, yang ini 2 tahun lalu sudah, yang ini sudah, yang itu sudah. Nah, tips buat bagi saya yang kemarin selama perjalanan itu adalah pertama tentukan apa yang skill apa yang menonjol dari kita. Misalkan kita tertarik dengan ogoh-ogoh dengan bersayap, misalkan bersayap, kemudian fokus ke sayap, karakter apa yang kira-kira bersayap itu, kemudian pelajari karakternya, dalami karakternya, buat itu. Masalah cerita nanti itu bisa dicari ke sumber-sumber literasi, kemudian bisa disisipkan pesan-pesan apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Yang saya lakukan sebelum-sebelumnya adalah apa cerita yang belum pernah ada. Contohnya adalah kayak Baruno yang kemarin saya buat. Itu kan Cemerikang Segara itu dia ingin menceritakan tentang pencemaran laut. Jadi pencemaran laut itu sebenarnya di sana kan tidak ada penokohan Baruno, Ampuro. Tidak mungkin Dewa Baruno ngurusin sampah dalam tanda kutip ya. Tetapi dalam hal ini kita kan mengaitkan ke budaya. Jadi sehingga muncullah karakter-karakter, saya sisipkan di sana ada karakter yang menguasai dari budaya Bali itu, yang kepercayaan kita yang menguasai lautan adalah Baruna, sehingga ide-idenya muncul di sana gitu. Jadi ide awal itu bebas-bebas saja, kemudian baru kita bisa kita carikan literasinya, seperti itu maksud saya. Jadi mungkin bisa dimulai dari pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Itu dari Tiang. Terima kasih. Luar biasa. Jadi kalau Tiang, karena Tiang di sini paling muda, tentunya ya beliau yang di sebelah saya, Pak Tu, sarang beliau Pak Yan Cenceng Biru,
jujur sebagai inspirasi saya dulu dalam berkarya. Jadi saya selalu melihat karya-karya beliau, mencari inspirasi dari beliau, kenapa bisa begini, kenapa bisa gitu. Dari sana juga saya belajar. Jadi tentang hal tema baru, karya baru maupun karya lama, tentunya masing-masing pasti punya keinginan dalam membuat sesuatu. Nah, kalau Tiang sendiri dulu pernah selama 4 tahun berturut-turut, jadi saya tuh cara mau buat apa nih sekarang, sama mau buat dulu saya pertama ingin buat binatang, jadi saya ambil binatang dulu, binatang atau hewan. Yang pertama saya buat ikan, jadi ikan apa yang bisa dijadikan tokoh ogoh-ogoh dalam bentuk ikan, jadi seperti Baruna seperti itu. Kemudian kembali lanjut ke buaya, jadi buaya apa yang bisa jadikan tokoh ogoh-ogoh yang dikemas biar tidak, artinya sampai ada yang pernah buat dalam arti gaya atau agamnya atau pertarungannya yang harusnya buaya dengan Anoman, jadi kita rubah sedikit. Jadi poinnya itu benang merahnya dia mereka, kita sekat majukan sedikit menuju benang merah. Jadi seperti itu mungkin cara Tiang untuk membuat hal-hal yang baru. Kemudian begitu selanjutnya sampai 4 tahun ke macan, kemudian ke gajah. Jadi mulai dari binatang saya dulu ambil. Jadi karena dari sana banyak ada inspirasi ide, dan kita juga banyak juga mengambil, Tiang sendiri pun banyak juga mengambil inspirasi dari luar-luar juga, dari skulptor-skulptor luar. Jadi inspirasi itu datangnya dari di mana saja, asal kita memang berkeinginan, memang niat untuk membuat karya yang baru seperti itu. Mungkin itu aja dari dia. Terima kasih. Baik, itu tadi merupakan bagaimana cara kita untuk menganalisa kalau kita menciptakan suatu ide baru agar bisa kita tuangkan dalam karya kita. Mungkin yang terakhir, sebelum kita nanti ada sesi tanya jawab juga, nanti dari peserta, dari para kreator akan diberikan waktu untuk bertanya. Mungkin yang terakhir pesan mungkin untuk para kreator agar lebih semangat ke depannya untuk menciptakan karya-karya selanjutnya. Pesan dan kesan ya moderator ya. Pesan, oke. Pertama saya untuk pertama kali saya datang ke sini saya terkesan. Kesannya apa? Karya ini luar biasa ya. Jadi sudah ada begitu banyak kemajuan para kreator dengan karyanya yang luar biasa. Kemudian yang bisa saya saksikan di sini adalah tentunya perlu yang disempurnakan lagi, yaitu dari teknik penentuan komposisi ya. Jadi ogoh-ogoh itu dibuat enak dipandang pertama dari depan, kemudian juga dari sudut-sudut yang lainnya seperti itu. Jadi komposisinya biar tepat. Kemudian dari sisi detailing itu disempurnakan lagi. Semakin kita detail, semakin kita rapi, itu akan membuat karya akan semakin bagus seperti itu. Nah, ada hal yang kuncinya adalah begini. Saya mau kasih tips sekarang. Kita bikin satu karya yang luar biasa misalkan. Kemudian Anda ingin menyisipkan satu karakter. Misalkan ada dua ogoh-ogoh nih, dua karakter. Kemudian Anda ingin menyisipkan lagi satu karakter biar rame. Itu harus se-perfect karakter-karakter yang lain sebelumnya. Ketika karakter yang baru Anda buat itu tidak detail karakter yang dua tadi, itu akan mengurangi nilai karya seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mungkin Pak Tis. Ya, saya juga melihat tadi pertama saya fokus melihat karya-karya yang ada di sini.
Pertama waktu saya masih duduk di sini tadi, saya ngelihat sebelum penilaian, karena karyanya dibuat dengan sangat apa ya, sangat serius ya. Dari kejauhan aja udah kelihatan bahwa ogoh-ogoh miniatur ini dibuat dengan sangat serius. Tadi setelah berdialog juga ada yang bikinnya sampai 3 bulan, ada juga yang waktunya singkat. Nah, tapi saran saya ketika membuat ogoh-ogoh, apalagi dalam bentuk lomba, buatlah semaksimum mungkin dari mulai pendesainan sampai ketika kita menggarap ogoh-ogohnya itu sampai selesai, itu buat semaksimal mungkin, waktunya disediakan, idenya juga dimatangkan, lalu bahan-bahannya sudah dipikirkan, sehingga ogoh-ogohnya bisa menjadi dari ide yang kita siapkan itu jadi maksimal jadi ya. Tapi satu pesan saya ketika ada lomba ogoh-ogoh seperti ini adalah ajang di mana kita bisa berbagi sebetulnya. Selain berkompetisi, di sini juga bisa berbagi. Dari masing-masing peserta pasti dia membawa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau kekurangan kita bisa kita evaluasi setelah melihat yang lain lebih daripada apa yang kita bikin. Begitupun yang lainnya akan melihat karyanya sebagai pembanding sama orang lain. Tapi ada juga yang lebih penting lagi ketika kita membuat karya, pembandingnya itu bukanlah karya orang lain saja, tapi karya kita yang sebelumnya. Sejauh mana sih kita mengalami peningkatan, itu penting sekali. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri itu dengan kita berani ikut dalam sebuah kontes, dan kadang-kadang yang paling umum itu kita akan merasa ogoh-ogoh kita paling bagus. Tapi ketika ternyata setelah dinilai dari banyak aspek, ogoh-ogoh kita bukanlah yang paling bagus, walaupun bagus karena kesediaan juara itu adalah terbatas. Maka mungkin kita tidak masuk di kali ini, tapi ilmu yang kita dapat di sini bisa diterapkan berikutnya. Berikutnya kita akan lebih pede lagi karena kita sudah pernah ikut lomba, pernah ikut bersaing, dan berikutnya pasti hasil karya kita akan jauh lebih bagus kalau kita bisa mengikuti lomba dengan sportif gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Ini Suksema, kalau dari Tiang, pesan dan kesan, pertama kesan Tiang tentunya sangat luar biasa nih. Tepuk tangan dulu untuk para seniman ogoh-ogoh ini yang sudah mengikuti lomba. Jadi tadi saya melakukan penjurian atau memberikan nilai. Jujur saya sangat banyak pikiran, sedikit bingung karena di sini rata-rata semua karya sangat luar biasa, sangat bagus. Jadi mungkin bakal tipis sih, artinya persaingannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tu juga sama Pak Yan, ada yang bagian A-nya menonjol, bagian B-nya yang lemah, yang sini bagian B-nya menonjol, bagian A-nya yang lemah. Jadi mungkin kesannya seperti itu. Tapi di sini saya juga karena pesan kan, saya juga akan memberikan pesan dalam proses pembuatan ogoh-ogoh. Tentunya tadi yang lihat juga ada beberapa ogoh-ogoh yang center point-nya kurang pas. Di mana setelah saya ajak bincang-bincang, saya tanyakan bahwa ogoh-ogoh dibuat melalui konstruksi. Memang pada dasarnya ogoh-ogoh dibuat melalui konstruksi. Namun di sini kan karena ogoh-ogoh mini, kalau biasa Tiang buat ogoh-ogoh, saya buat dari bakalan dulu, entah itu kalau ogoh-ogoh mini dari selek, kalau ogoh-ogoh besar dari bambu, latan, kemudian artinya kita buatlah ukurannya dulu. Setelah itu baru kita menentukan agam, setelah ada agam baru kita menentukan konstruksinya. Jadi di sana kita bisa melihat agam yang mana agak kaku, agam yang mana yang kurang bayu. Jadi posisi yang mana bakal terlihat, yang mana bakal tertutup. Jadi di sana kita masih bisa merubah-rubahnya. Jadi biar nggak jadinya salah di awal, kita terus domprak, jadi bakal percuma juga. Jadi di sini juga yang berpesan bahwa ada detail yang bagus tapi cat-catan kurang, di warna kurang. Ada yang detailnya biasa tapi warna kurang. Ada yang detail dan cat-cat bagus tapi di busana dan payasan yang salah pakem. Nah, di situ juga bakal berpengaruh terhadap nilai. Mungkin itu aja dari Tiang, dari pesan dan pesan. Terima kasih. Baik, tadi pesan-pesan dari Dewan Juri kita. Hari ini bisa ibu-ibu silakan, atau adik-adik mungkin yang mau nanya.
yang dari panitia sebenarnya nih cuma mau bertanya kayak gini, apa namanya, kan karya itu setahu Tiang kan tidak ada yang sempurna lah, kalau sempurna kan punya instan gitu. Terus bagaimana ketidaksempurnaan itu biar seimbang begitu, apa ada tipsnya gitu? Tadi kan ada dari sisi A dia menonjol, dari sisi B dia kurang begitu, mungkin bisa dari minimal dia seimbang lah gitu kan. Pasti apakah kita perlu literasi yang lebih banyak atau perlu berlatih yang lebih giat atau bagaimana begitu, karena setahu saya dalam berkarya itu tidak ada yang sempurna gitu. Sih. Jawab nih, semoga bisa ngena nih Ki jawabannya. Jadi Tian juga masih dalam proses terus belajar, bertumbuh gitu. Jadi karya yang seimbang itu Tian coba kasih ini dulu, gambaran dulu apa saja yang dinilai dalam perlombaan ini. Kan itu perlu dulu pengetahuannya. Pertama adalah sinopsis atau ide cerita. Nah, ide cerita ini biasanya persentasenya 5-10% dari total penilaian. Nah, kemudian yang terbesar itu adalah karakter anatomi dan ekspresi wajah, ekspresi agem seperti itu. Jadi itu karena ini terkait dengan ogoh-ogoh itu kan seni patung Pak sebenarnya nih, seni patung. Nah, itulah yang dibuat komposisi persentasenya lebih besar. Itu bahkan bisa kalau di ini bisa sampai 25 sampai 30-40% lah dari total. Nah, kemudian ada pewarnaan, ada yang kadang-kadang masuk ke pewarnaan, itu ada juga yang bisa ke pewarnaan dan ornamen itu dimasukkan kepada keserasian. Itu menjadi satu. Jadi itu juga besar juga itu nilainya, hampir sama dengan anatomi. Ada yang juga memberikan porsi lebih sedikit, mungkin 20-30%. Seperti itu. Nah, kemudian ada apa lagi ya? Kerapian. Di sana ada kerapian dan detailing. Itu. Jadi yang dimaksud mungkin tadi sama Biaripnya itu ada yang menonjol, ada yang kurang menonjol. Mungkin dari sisi karakternya bagus, mungkin ekspresinya bagus, tapi detailingnya ini sekali kalah sama yang lain. Yang lain karakternya cukup bagus, mungkin tidak sebagus itu, tetapi detailingnya dan kerapiannya luar biasa gitu di sana. Jadi untuk mendapatkan keseimbangan itu jelas semuanya harus sempurna, tidak bisa sesempurna itu, tetapi maksimalkan. Nah, seperti yang Tiang bilang tadi, contoh ketika kita buat 2 karakter, mungkin dalam pikiran kita di awal yang ngait lu 3 karakter pasti nilai kita besar. Oke, itu kalau bisa karakter yang ketiga yang kita paksakan bisa detail, ekspresi dan semuanya dapat. Kalau ternyata karakter tambahan ini muncul dan tidak bisa kita selesaikan eksekusi dengan sebaik mungkin yang kita mampu, kacau. Pasti itu akan mengurangi nilai yang 2 karakter sebelumnya gitu. Jadi seperti itu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab gitu semua. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Bisa merapat ke sumber suara. Yang Komang Agus dari Manis. Yang Komang Agus dari Jermanis yang biasa dipanggil Goyok. Kebanyakan ogoh-ogoh sekarang kan menggunakan mesin nih, terlihat seperti robot. Nah, gimana tanggapan beli tentang ogoh-ogoh yang menggunakan mesin? Ogoh-ogoh dengan menggunakan mesin maksudnya mungkin ada unsur mekaniknya di ogoh-ogoh ya. Sebenarnya ogoh-ogoh itu kan kalau kita lihat terus berkembang, mulai dari bentuk, mulai dari ide, mulai dari dilihat juga dari finishingnya, itu banyak banget yang berubah. Berkembang terus, tapi nggak tidak juga
kita lupa kalau ada juga yang memakai model-modelan ogoh-ogoh yang tradisional, umpamanya bentuk tapelnya, agam-agamnya masih bentuk-bentuk yang tradisional sekali, itu juga ada. Jadi ogoh-ogoh itu sudah perkembangannya itu sudah membuat lebih manis saja, umpama di senjata atau ornamennya saja, sampai ogoh-ogoh itu sendiri banyak unsur mekaniknya, sampai tuas-tuas pentingnya, poin-poin konstruksinya itu ada mekaniknya, itu sudah terjadi sekarang. Dan menurut saya sah-sah saja, sebenarnya sah-sah saja dia, asal poinnya kan membuat ogoh-ogoh, membuat karya menjadi baik. Kalau menambahkan unsur mekanik itu membuat ogoh-ogoh menjadi lebih baik, itu justru bagus menurut saya. Tapi memang nggak jarang kita lihat kegagalan masukkan unsur mekanik itu justru melemahkan keindahan ogoh-ogoh itu sendiri. Umpamanya dia sudah punya agam yang berkarakter, ditambahkan unsur mekanik justru menjadi lemah, umpamanya begitu. Sama seperti tadi yang dibilang sama Ceng Bero, ketika ditambahkan karakter bukannya menjadi bagus, taunya menjadi tambah lemah ogoh-ogohnya secara keseluruhan gitu. Jadi menurut saya menanggapi tentang adanya masuknya unsur mekanik dalam ogoh-ogoh itu sebenarnya bagus. Itu juga dalam bentuk latihan kita, karena saya mengalami ya, masukin unsur mekanik di ogoh-ogoh itu ternyata bisa diterapkan juga di kesenian yang lain gitu. Umpamanya seni instalasi di luar membuat ogoh-ogoh. Ketika kita memahami seni mekanik, itu bisa juga diterapkan di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi nggak ada ruginya juga kalau itu kita masukkan di situ gitu. Itu sah semuanya. Sukses semua. Mungkin ada tanggapan yang lain lagi, Bli? Oke, itu tadi jawabannya, Bli ya. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Sudah 2 penanya nih. Satu lagi. Oh, Niki. Ketua STT-nya Niki. Jadi sebelumnya Li, pernah kan saya ke STT ya, sudah lama melewati di mana pergantian. Mungkin saya sedikit bertanya, ogoh-ogoh itu kan seni ya, itu kan orang-orang yang membuat ogoh-ogoh itu memiliki ekspresi sendiri, mengungkapkan ide-idenya, ada imajinasi. Jadi setiap seni itu beda-beda selera setiap orang. Jadi untuk penilaian di ogoh-ogoh itu, misalnya kan sekarang ada penilaian itu ada anatomi. Nah, anatomi itu mungkin ada ide atau imajinasi dari si penciptanya, mungkin mengimajinasikan ogoh-ogoh itu dengan anatomi tangan yang besar, kepala yang besar, mungkin tidak sama mungkin yang profesional yang dalam anatominya. Nah, sedangkan dalam sudut penilaian itu ada pewarnaan, mungkin seleranya mungkin yang suka warna terang, ada yang warna agak gelap gitu. Nah, jadi kan berbeda selera nih. Setiap penilai dari sebuah seni itu mungkin akan beda-beda cara menikmati dari seni itu. Nah, karena para dewan juri itu dalam mendata atau menilai sebuah seni itu, sedangkan seni itu kan kalau dinilai itu setiap orang itu. Ini semua mungkin ketika yang sikapi pertanyaannya, karena seni itu berbeda-beda, kadang di anatomi terlebih dahulu ya. Kadang kepala yang besar, badan yang besar, tapi kakinya yang kecil. Terus ada juga yang warna mungkin yang suka lebih terang, ada yang suka lebih gelap. Jadi itu kembali ke karyanya itu sendiri. Karya apa yang mau dibuat, tokoh apa yang mau dibuat, kembali seperti itu. Tentunya patokan pertama yaitu pastinya ke realis mungkin ya. Nah, tapi ada juga kalau kita ke realis mungkin otomatis tokoh sih yang sudah ada, misalnya kayak tokoh-tokoh yang sudah ada, kemudian tokoh manusia itu sendiri kan sudah pasti kita sudah melihat realisnya seperti apa atau idealnya seperti apa. Tapi kalau memang ada yang karakter, ada juga yang karakter memang kepalanya besar, badannya besar, kakinya kecil, ada. Apalagi tentang buta kali itu langsung sampai besok. Jadinya ogoh-ogoh didiamkan semalam ini dulu untuk bisa menentukan siapa juara favorit. Dan untuk malam ini yang akan diumumkan itu juara 1 sampai dengan juara harapan 3. Dan untuk penyerahan piala, sertifikat dan lainnya itu akan dilaksanakan besok bersamaan dengan penyerahan piala, sertifikat yang lomba tari. Yang pertama bagi yang bernilai
Putu Marmar Herayuti. Kemudian yang kedua Iwayan Gede Nyase alias Ceng Ceng Bero. Kemudian yang ketiga Iwayan Arif Mas Riyadi. Kemudian setelah mengamati, menelaah dan menilai karya ogoh-ogoh mini masing-masing peserta lomba, maka diputuskan ada 3 nominasi juara dan 3 nominasi juara harapan. Oke, yang saya bacakan pertama dari juara harapan 3 ya. Untuk juara harapan ketiga, dengan total nilai 709. Jatuh kepada nomor urut 11. Abdullah dalam tema pengurusan PT Barak. Oke, selamat untuk juara harapan ketiga. Nomor urut 11 silakan maju ke depan. Juara harapan kedua. Juara harapan kedua dengan total nilai 728. Jatuh dengan nomor urut 13. Ibu Wahyu atau Pemilu Maya Binawa. Ya, selamat untuk juara nomor kedua nomor urut 13. Harapan pertama. Juara harapan pertama dengan total nilai 732. Juara harapan pertama jatuh dengan nomor urut 18. Nomor pesertanya dengan Trune Pekan. Tema Amurka Dewa Kuwera. Nah, sekarang kita masuk ke juara ketiga. Juara ketiga dengan total nilai 742. Dengan nomor urut 16. Nama pesertanya Musuh Maksek dengan tema Musuh Maksek Matra. Selamat juara 3 dengan nomor urut 16. Kemudian kita ke juara kedua. Siapa kira-kira juara kedua, teman-teman? Selesai satu juara ketiga dengan total nilai 743. Ya, juara kedua. Ya, juara kedua jatuh dengan nomor urut 28. Silakan Presiden Prodi. Dan kemudian juara pertama. Kira-kira juara pertama. Berdasarkan hasil penghitungan ketiga Dewan Juri, juara pertama dengan total nilai 754. Juara pertamanya
Ya, juara pertamanya. Siapa kira-kira juara pertama? Juara pertama dengan nomor urut 15. Ya, jadi sekian untuk nominasi juara untuk piala dan piala akan diserahkan besok. Kemudian juara favorit masih bisa di vote ya, sampai dengan besok akan dibacakan dan akan diserahkan piala dan pialanya bersamaan dengan juara tadi. Jangan lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia mengikuti. Jangan berkecil hati buat yang belum mendapatkan juara. Mungkin bisa di vote lagi, ajak teman-temannya, ajak keluarga, istri, pacar, selingkuhan. Vote ogoh-ogoh kalian. Dan tadi kan sama Lanwix kali ini mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah berkenan untuk My Republic, Demi Lamar, Kuat Ajak, Arab Napi, Juragan Amer Cakra, Merindu Kopi, Yasa Dekorasi, Dewi Profesional, Sri Chandra Dwima Security Service, Mas Yoci, Super Sukses Bengkel Motor, Pemuda Cakra Bersatu, Peradah NTB, dan Aliansi Pemuda Hindu Lombok. Dan spesial media partner kita, terima kasih kepada Semeton Lombok. Tak jadi di.